Malam itu, angin berhembus lembut di desa kecil tempat Gus Ikdam tinggal. Suara jangkrik menjadi latar alami bagi kesunyian yang kerap menyelimuti malam-malam pedesaan. Gus Ikdam baru saja menyelesaikan pengajian malam bersama para jamaahnya. Topik pengajian malam itu cukup berat, membahas kematian sebagai pengingat untuk memperbaiki amal sebelum ajal tiba. Sebagian jamaah tampak merenung dalam-dalam, sementara Gus Ikdam sendiri merasa topik ini menggoreskan sesuatu di hatinya, seolah menjadi pertanda akan sesuatu yang tak ia pahami. Setelah semua jamaah pulang, Gus Ikdam kembali ke rumahnya yang sederhana. Ia menyeduh teh hangat dan duduk di beranda, menikmati ketenangan malam. Namun, ada rasa lelah yang lebih dari biasanya. Mungkin aku terlalu banyak kegiatan belakangan ini, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Padahal, tubuhnya telah memberinya tanda-tanda kecil yang ia abaikan selama beberapa hari terakhir. Sambil memejamkan mata, Gus Ikdam teringat ucapan seorang sahabatnya beberapa waktu lalu. Kita ini hanya tamu di dunia, Gus. Siap-siap saja kapanpun pemilik rumah ini meminta kita pulang. Ucapan itu terasa menggema, meski ia berusaha untuk tak terlalu memikirkannya. Dalam diam, ia berdoa kepada Allah agar diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus berdakwah. Malam semakin larut. Setelah selesai menunaikan salat malam, Gus Ikdam berbaring di atas tikar di ruang tengah. Namun, matanya terasa berat dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Seketika, dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang menekan. Ia mencoba bangun untuk meminum air, tetapi tubuhnya tak mampu bergerak. Perlahan, pandangannya mengabur, dan suara angin malam menjadi samar. Keluarga yang mendengar suara gaduh segera menghampiri. Istrinya berteriak panik ketika melihat Gus Ikdam terkulai lemas. "Pak, bangun, Pak!" serunya sambil mengguncang tubuh suaminya. Namun, Gus Ikdam tak merespons. Suhu tubuhnya dingin, dan napasnya tak lagi terdengar. Anak sulungnya segera memanggil tetangga untuk meminta bantuan, sementara sang istri menangis dalam ketakutan. Seorang tabib dipanggil ke rumah Gus Ikdam untuk memeriksa keadaannya. Setelah beberapa saat memeriksa, tabib itu menggelengkan kepala dengan raut wajah penuh duka. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Beliau sudah tidak ada," katanya lirih. Berita tentang wafatnya Gus Ikdam dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Para jamaah yang baru saja mendengarkan pengajiannya malam itu tak percaya bahwa sang ustaz telah pergi begitu cepat. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Meski tubuh Gus Ikdam terbujur kaku, wajahnya tampak tenang, bahkan seperti tersenyum. Para tetua desa yang hadir untuk memandikan jenazahnya merasa ada keheningan luar biasa di sekitar rumah itu, seolah-olah waktu berhenti. Mereka sepakat untuk menunda pemakaman hingga pagi hari, agar lebih banyak orang yang dapat hadir. Di saat keluarga dan para jamaah sibuk mempersiapkan pemakaman, sesuatu terjadi di alam lain. Jiwa Gus Ikdam, yang kini terpisah dari raganya, merasa seperti melayang di antara dua dunia. Ia melihat tubuhnya sendiri terbujur kaku di ruang tengah, dikelilingi oleh tangisan keluarganya. Namun, sebelum ia bisa memikirkan apa yang terjadi, sebuah cahaya terang muncul di hadapannya, menariknya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Gus Ikdam terbangun dalam kondisi aneh. Bukan tubuhnya yang bangun, tetapi kesadarannya. Ia merasa ringan, seperti melayang di udara, dan mendapati dirinya berada di sebuah tempat asing. Tempat itu gelap, tetapi tidak menyeramkan. Ada ketenangan yang aneh, seolah-olah semua suara dunia lenyap begitu saja. Namun, jauh di depannya, sebuah cahaya terang perlahan muncul, menarik perhatian dan langkahnya. Ia berjalan, atau lebih tepatnya seperti tergerak tanpa perlu menggerakkan kaki. Di sekelilingnya, kegelapan mulai berganti dengan kilasan-kilasan bayangan hidupnya. Ia melihat dirinya sendiri saat kecil, bermain dengan teman-teman di sawah. Lalu, ia melihat dirinya muda, ketika pertama kali belajar mengaji dengan sang ayah. Ada tawa, ada tangis, dan ada saat-saat penuh penyesalan. Setiap momen melintas dengan begitu nyata, seperti layar kehidupan yang diputar kembali untuk ditonton ulang. Ketika cahaya di depan semakin terang, langkah Gus Ikdam terhenti. Di depannya, berdiri sebuah gerbang yang megah. Gerbang itu bersinar, tetapi bukan seperti logam atau batu. Sinarnya seolah-olah berasal dari sesuatu yang hidup, memancar kehangatan dan ketenangan. Namun, kehangatan itu juga membawa rasa takut yang dalam,
seperti berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. "Kemana ini?" gumam Gus Ikdam. Namun, tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya mendengar suaranya sendiri di dalam pikiran, bergema dalam kekosongan. Tiba-tiba, dari sisi lain gerbang, terdengar suara lembut namun tegas. "Ini adalah awal dari perjalananmu, wahai hamba yang dicintai." Suara itu membuat tubuh Gus Ikdam gemetar. Ia mencoba mencari sumber suara, tetapi tak ada siapapun di sekitarnya. "Apakah aku sudah mati?" tanyanya, kali ini suaranya terdengar lebih jelas. Tak ada jawaban langsung, tetapi gerbang itu perlahan mulai terbuka. Dari balik celahnya, sinar yang lebih terang menyembur keluar, menyilaukan. Seketika itu juga, Gus Ikdam merasa ada kekuatan yang menariknya masuk. Ia ingin menolak, tetapi tubuhnya tak mampu melawan. Ketika melewati gerbang itu, Gus Ikdam tiba-tiba merasakan beban berat di dadanya. Ia terjatuh, tetapi bukan di tanah. Ia terhempas ke sebuah ruang tanpa ujung. Di sana, langit berwarna keemasan, sementara tanah di bawah kakinya tampak seperti cermin, memantulkan bayangannya. Sekitar tempat itu, terdengar bisikan-bisikan kecil yang samar, seperti doa-doa yang dipanjatkan manusia. Dari kejauhan, sosok bercahaya muncul mendekatinya. Sosok itu tak memiliki wajah, tetapi kehadirannya memancarkan wibawa yang tak tertandingi. "Wahai Gus Ikdam," suara itu berbicara, membuat hati Gus Ikdam bergetar hebat. "Engkau belum selesai di dunia, tetapi perjalanan ini harus kau tempuh. Ada banyak yang harus kau pelajari, banyak yang harus kau renungi." Gus Ikdam merasa tubuhnya melemas. "Apa yang kau maksud? Apa yang terjadi padaku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Engkau sedang berada di antara dua dunia," jawab sosok itu. "Belum saatnya engkau menetap di sini, tetapi engkau telah dipanggil untuk mengingat, melihat, dan membawa pesan kembali." Kata-kata itu membuat Gus Ikdam bingung. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba angin kencang bertiup, menghentak tubuhnya. Langit yang keemasan mendadak berubah menjadi gelap. Gus Ikdam merasa dirinya terangkat kembali, seperti ditarik menuju ke suatu tempat. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam kekosongan. Ketika semuanya berhenti, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat baru, tempat yang lebih gelap, penuh dengan suara tangisan dan rintihan. Di tempat itu, Gus Ikdam menyadari, ia akan mulai menyaksikan sisi lain kehidupan yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Gus Ikdam berdiri terpaku di tengah tempat asing itu. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya, hanya diterangi oleh semburat cahaya temaram di kejauhan. Tangisan dan rintihan terdengar semakin jelas. Suara itu menggema, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. "Di mana ini?" gumamnya, suaranya serak oleh rasa takut yang mulai menyusup. Tiba-tiba, di depannya muncul sosok-sosok manusia, tetapi mereka tidak utuh. Wajah mereka tampak samar, namun penderitaan jelas terpancar dari gerak tubuh mereka. Beberapa tampak merangkak, memanggil-manggil sesuatu, sementara yang lain berdiri mematung, matanya kosong seperti kehilangan harapan. Salah satu sosok itu mendekat. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi suaranya terdengar seperti gemuruh yang menyeret-nyeret. "Kamu tidak seharusnya di sini," katanya. "Namun, jika kau sudah datang, kau akan melihat apa yang harus dilihat." Gus Ikdam merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tak bisa bergerak. Sosok itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan seketika Gus Ikdam merasa dirinya terseret. Ia dibawa melintasi tempat itu, melampaui ribuan sosok yang terus menangis dan merintih. Setiap langkah yang diambil terasa seperti beban berat di hatinya, seolah-olah ia ikut merasakan derita mereka. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah tempat yang lebih terang. Di sana, Gus Ikdam melihat semacam cermin besar, berdiri tegak di tengah kegelapan. Namun, cermin itu tidak memantulkan bayangannya. Sebaliknya, ia melihat kilasan-kilasan adegan kehidupan manusia. Ia melihat seorang pedagang yang menipu pelanggannya. Ia melihat seorang pemimpin yang mempergunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ia melihat seorang anak yang meninggalkan orang tuanya dalam kesepian. Ketika ia mengamati lebih dekat, Gus Ikdam tersentak. Wajah-wajah yang ia lihat di cermin itu bukanlah orang asing. Mereka adalah orang-orang yang pernah ia kenal semasa hidup, sebagian adalah murid-muridnya,
sebagian lainnya adalah tetangga dan teman-teman dekat. Apa maksud semua ini? Tanyanya dengan suara tercekik. Ini adalah dunia di mana semua perbuatan diperlihatkan apa adanya, jawab sosok tadi. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk memberimu pelajaran. Semua manusia, termasuk engkau, akan melihat hasil dari amal mereka sendiri. Namun, engkau belum sepenuhnya memahami. Tiba-tiba, cermin itu menunjukkan gambaran lain. Kali ini, Gus Ikdam melihat dirinya sendiri. Ia melihat saat-saat di mana ia kehilangan kesabaran terhadap keluarganya, saat ia merasa lebih tahu dari orang lain, dan saat-saat ia melupakan niat ikhlas dalam berdakwah karena keinginan untuk diakui. Adegan itu terasa menamparnya keras. Ia terdiam, merasakan sesak yang sulit dijelaskan. Ini bukan aku, bisiknya. Tetapi ia tahu, dalam hatinya, itu adalah dirinya, bagian yang selama ini ia coba abaikan. Sosok itu mendekat, suaranya lebih lembut, tetapi tetap penuh wibawa. Engkau diberi kesempatan untuk melihat ini, karena perjalananmu belum selesai. Apa yang kau lihat di sini adalah kebenaran yang tersembunyi. Perbaiki dirimu, dan bawalah pelajaran ini kembali ke dunia. Gus Ikdam mencoba bicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia hanya mampu mengangguk kecil. Sosok itu mengangkat tangannya lagi, dan seketika Gus Ikdam merasa dirinya ditarik kembali ke dalam kegelapan, melintasi rintihan dan tangisan yang kini terdengar semakin jauh. Sebelum semuanya benar-benar lenyap, ia mendengar suara lembut yang berbisik di telinganya, "Ingatlah, hidup adalah ladang, dan maut adalah panen. Perbaikilah ladangmu sebelum panen tiba." Saat itu juga, ia terbangun di tempat lain, tempat yang lebih terang, tetapi masih penuh misteri. Gus Ikdam menyadari, perjalanan ini baru permulaan. Gus Ikdam membuka matanya perlahan. Ia kini berada di sebuah tempat yang berbeda. Langitnya berwarna keemasan, dan udara di sekitarnya terasa hangat, membawa aroma bunga yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Namun, di tengah keindahan itu, ada keheningan yang menekan. Tidak ada suara manusia, tidak ada burung, hanya dirinya dan sebuah jalan panjang berwarna putih yang terbentang hingga ujung cakrawala. Saat ia mencoba memahami di mana ia berada, tiba-tiba terdengar suara langkah yang lembut, seperti datang dari segala arah. Gus Ikdam memutar tubuhnya, mencari sumber suara itu, hingga akhirnya ia melihat seseorang mendekat. Sosok itu tampak sederhana, mengenakan jubah putih bersih yang memancarkan cahaya lembut. Wajahnya tidak jelas, tetapi kehadirannya menggetarkan hati. "Selamat datang, wahai Gus Ikdam," ujar sosok itu dengan suara yang terdengar seperti gema di seluruh tempat. Nada suaranya lembut namun tegas, penuh wibawa yang sulit dijelaskan. Siapa Anda?" Gus Ikdam bertanya dengan suara bergetar. "Aku adalah penjaga perbatasan. Tugasku adalah menuntun jiwa-jiwa yang melintasi gerbang ini," jawabnya singkat, namun setiap kata terasa menembus hati Gus Ikdam. "Namun, engkau tidak di sini untuk melintasi. Engkau berada di sini untuk belajar." "Belajar?" Gus Ikdam bingung. "Belajar apa? Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi padaku. Kenapa aku berada di sini? Apakah aku sudah mati?" Penjaga itu mengangkat tangannya, dan seketika pemandangan di sekeliling mereka berubah. Gus Ikdam kini berdiri di tepi sebuah sungai besar. Airnya jernih, tetapi alirannya deras dan penuh arus kuat. Di seberang sungai, ia melihat sekumpulan orang yang tampak bahagia, duduk di taman yang indah dengan pohon-pohon rindang. Wajah mereka cerah, dipenuhi senyum yang tulus. Namun, di sisi sungai tempat Gus Ikdam berdiri, suasananya jauh berbeda. Beberapa orang tampak berjuang menyeberangi sungai, tetapi arusnya terlalu kuat. Mereka terseret kembali ke tepian dengan wajah penuh putus asa. "Lihatlah," ujar penjaga itu sambil menunjuk ke arah orang-orang yang gagal menyeberangi sungai. "Sungai ini adalah perbatasan antara dunia fana dan keabadian. Banyak yang ingin melintasinya, tetapi tidak semua memiliki bekal yang cukup. Bekal itu bukan harta, bukan status, melainkan amal dan keikhlasan hati. Engkau akan melihat mengapa mereka gagal." Gus Ikdam terdiam, memperhatikan dengan seksama. Ia melihat seorang lelaki mencoba menyeberang dengan membawa karung besar di punggungnya. Setiap kali ia melangkah, arus sungai menahannya, dan karung itu tampak semakin berat hingga akhirnya ia terseret kembali ke tepian. "Apa yang dibawa lelaki itu?" tanya Gus Ikdam. "Dosa-dosa yang tak pernah ia sesali," jawab penjaga itu.
Karung itu adalah simbol dari beban yang ia bawa dari dunia. Selama ia tidak melepaskannya, ia tidak akan pernah mampu melangkah lebih jauh. Air mata mulai mengalir di pipi Gus Ikdam. Ia melihat betapa banyak orang di dunia ini yang terjebak oleh dosa mereka sendiri, bahkan setelah kematian. Ia teringat akan dosa-dosanya, dosa-dosa kecil yang mungkin ia abaikan selama ini. Apakah aku juga akan menjadi seperti mereka? Tanyanya lirih. Penjaga itu menatapnya, meskipun wajahnya tidak jelas. Engkau masih punya waktu, Gus Ikdam. Namun, waktu itu tidak banyak. Kau harus kembali, membawa pesan ini, dan memperbaiki ladangmu sebelum kau tiba di sini lagi. Aku akan menunjukkan satu hal terakhir sebelum kau pergi. Tiba-tiba, Gus Ikdam dibawa ke sebuah tempat lain, tempat ia melihat sekumpulan orang berdoa. Mereka adalah keluarganya, murid-muridnya, dan orang-orang yang mencintainya. Di tengah mereka, istrinya menangis, memanjatkan doa agar suaminya diberi kesempatan hidup kembali. Doa mereka yang tulus adalah tali yang menghubungkanmu dengan dunia. Kau tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, ujar penjaga itu. Sebelum Gus Ikdam sempat bertanya lebih banyak, penjaga itu mengangkat tangannya lagi. Kembalilah, Gus Ikdam. Jangan biarkan perjalananmu sia-sia. Hidupmu adalah pesan bagi orang lain, dan waktumu belum selesai. Cahaya terang tiba-tiba menyilaukan mata Gus Ikdam. Ia merasa tubuhnya terhempas kembali, dan suara-suara dari dunia gaib mulai menghilang. Ia hanya mendengar satu kalimat terakhir dari penjaga itu sebelum segalanya menjadi gelap, ingatlah, apa yang kau bawa akan menentukan langkahmu di hari yang sesungguhnya. Gus Ikdam terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya terasa berat, seperti baru saja melewati perjalanan yang luar biasa melelahkan. Ia membuka matanya perlahan, dan seketika menyadari dirinya berada di tengah kerumunan. Suara tangis terdengar di sekitarnya. Istrinya terduduk lemah di samping tubuhnya yang baru saja ia tinggalkan, menggenggam tangan dingin yang mulai terasa hangat. Pak, suara lirih istrinya terdengar, hampir tidak percaya. Air matanya bercampur dengan kelegaan yang luar biasa. Pak, engkau hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suasana yang semula penuh duka berubah menjadi kehebohan. Para tetua desa dan jamaah yang hadir untuk memandikan jenazahnya terkejut, beberapa bahkan hampir terjatuh karena kaget. Gus Ikdam yang mereka yakini telah meninggal kini membuka mata dan bernapas kembali. Innalillahi, apa ini? Gumam salah seorang tetua dengan wajah pucat. Gus Ikdam berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah. Ia menatap sekeliling dengan tatapan kosong. Semua terasa begitu asing dan nyata sekaligus. Ia melihat wajah-wajah penuh kekhawatiran, tetapi pikirannya masih terjebak dalam gambaran perjalanan yang baru saja ia alami. Ia berusaha berbicara, tetapi hanya suara lirih yang keluar. Sungai, cermin, dosa, gumamnya pelan. Istrinya mendekatkan telinga ke mulutnya. Apa yang kau katakan, Pak? Kami di sini, kami semua di sini. Gus Ikdam memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan. Saat ia membuka mata lagi, ia berbicara dengan suara yang lebih jelas. Aku melihat semuanya. Allah telah memperlihatkan padaku dunia yang tak pernah kita pahami. Dunia yang menunggu setiap dari kita. Ruangan itu hening. Semua orang menatap Gus Ikdam dengan ekspresi campuran antara rasa takut dan penasaran. Ia lalu menatap istrinya, lalu anak-anaknya, dan akhirnya para jamaah yang berkumpul di sekitar. Aku diberikan kesempatan untuk kembali. Bukan karena aku lebih baik dari kalian, tetapi karena aku punya tugas. Tugas untuk memperbaiki dan mengingatkan. Salah seorang jamaah yang dikenal sebagai pemuda yang sangat menghormati Gus Ikdam mendekat. Gus, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar engkau mati? Gus Ikdam menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Aku tidak tahu apa istilahnya. Tetapi aku meninggalkan dunia ini. Tubuhku tinggal, jiwaku pergi. Aku melewati gerbang yang penuh cahaya, menyaksikan kehidupan dari sudut pandang yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan aku melihat dosa-dosa, termasuk dosaku sendiri, yang selama ini kuanggap remeh. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Beberapa bahkan mulai menangis, membayangkan dosa mereka sendiri. Gus Ikdam melanjutkan dengan suara bergetar. Allah Maha Pengampun, tetapi Dia juga Maha Adil. Apa yang kita bawa dari dunia ini akan menentukan langkah kita di akhirat. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun.
Tangis mulai terdengar di antara jamaah. Beberapa jatuh bersujud, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Gus Ikdam menunduk, merasa bahwa tugasnya baru saja dimulai. Saat malam tiba, Gus Ikdam meminta waktu untuk menyendiri. Ia duduk di ruang tengah rumahnya, tempat ia sebelumnya terbaring tak bernyawa. Ia memejamkan mata, mencoba mencerna semuanya. Gambaran sungai, cermin, dan suara penjaga gerbang terus terngiang di kepalanya. Ia teringat pesan terakhir yang ia dengar, apa yang kau bawa akan menentukan langkahmu di hari yang sesungguhnya. Malam itu, ia menangis dalam sujud panjang, menyadari bahwa hidupnya harus berubah. Semua yang ia alami bukan hanya peringatan bagi dirinya, tetapi juga amanah untuk dibagikan kepada sebanyak mungkin orang. Ia tahu, perjalanan hidupnya setelah ini tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Gus Ikdam duduk di serambi rumahnya, memandangi matahari yang perlahan muncul di ufuk timur. Udara pagi terasa segar, tetapi ada keheningan dalam hatinya yang sulit ia abaikan. Sejak ia kembali dari perjalanan maut itu, pikirannya terus dihantui oleh gambaran sungai, cermin, dan jeritan jiwa-jiwa yang ia saksikan. Ketenangan pagi itu terusik ketika seorang pemuda dari desa mengetuk pintu. Wajahnya tampak gelisah, seperti seseorang yang menyimpan beban berat. "Gus, aku datang untuk meminta nasihat," katanya dengan suara bergetar. "Ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan, dan setelah mendengar apa yang terjadi padamu, aku merasa tidak bisa lagi menahannya." Gus Ikdam menatap pemuda itu dengan lembut. "Masuklah, ceritakan semuanya," ujarnya. Pemuda itu menghela napas panjang sebelum berbicara. "Aku telah berbuat salah, Gus. Aku mengambil uang yang bukan milikku. Itu terjadi di pasar beberapa bulan lalu. Aku pikir tidak ada yang tahu, tetapi sejak itu, hidupku tidak tenang. Aku merasa seperti bayangan dosa itu selalu mengikutiku." Mendengar pengakuan itu, Gus Ikdam teringat adegan di cermin besar yang ia lihat di dunia gaib. Ia teringat wajah-wajah yang memikul dosa mereka sendiri. "Apa yang kau lakukan adalah kesalahan," ucapnya dengan suara berat, "tapi Allah Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar bertaubat. Kau harus mengembalikan uang itu, meskipun sulit. Itu adalah langkah pertama untuk meringankan bebanmu." Pemuda itu menangis terseduh-seduh. "Aku takut, Gus. Bagaimana jika aku ditolak? Bagaimana jika mereka tidak mau memaafkanku?" Gus Ikdam mendekat, meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. "Ketakutan adalah bagian dari taubat. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang berusaha kembali. Lakukanlah dengan ikhlas, dan biarkan hasilnya menjadi urusannya." Setelah pemuda itu pergi, Gus Ikdam termenung. Ia sadar, kejadian ini hanyalah awal. Pesan yang ia bawa dari dunia gaib bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap jiwa yang masih tersesat. Namun, ia juga tahu, amanah ini berat. Ia harus menjadi teladan, dan itu berarti ia harus mulai dengan memperbaiki dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Gus Ikdam memutuskan untuk berkumpul dengan para jamaah di masjid desa. Ia berdiri di depan mereka, menatap wajah-wajah yang penuh harap. Suasana hening ketika ia mulai berbicara. "Saudara-saudaraku," suaranya terdengar tegas namun lembut, "ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, itu bukanlah hadiah yang harus kita sia-siakan. Aku telah melihat apa yang ada di balik kematian. Aku telah menyaksikan sungai yang memisahkan kita dari keabadian. Dan aku telah menyadari, banyak dari kita yang memikul dosa-dosa yang tidak pernah kita sadari." Jamaah terdiam, beberapa mulai menundukkan kepala. Kata-kata Gus Ikdam menusuk hati mereka. "Kita semua memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri," lanjutnya. "Allah memberi kita waktu, tetapi waktu itu tidak selamanya. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Mulailah dari sekarang. Taubat adalah jalan pertama, dan amal adalah bekal kita untuk perjalanan panjang yang menunggu." Air mata mulai mengalir di antara jamaah. Suara isak tangis perlahan terdengar. Gus Ikdam melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, lebih berat. "Aku bukan orang suci. Aku pun pernah hilaf. Tapi aku diberi kesempatan ini bukan karena aku lebih baik dari kalian. Aku diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan ini kepada kalian, agar kita semua bisa berjalan menuju kebaikan bersama." Setelah majelis itu usai, banyak orang mendekatinya untuk meminta nasihat. Ada yang mengakui dosa-dosa mereka, ada yang meminta petunjuk untuk memperbaiki hidup.
Gus Ikdam mendengarkan semuanya dengan sabar, memberikan arahan sesuai kemampuannya. Namun, dalam hati, ia merasa beban amanah ini semakin berat. Malam itu, Gus Ikdam kembali bermunajat kepada Allah. Ia menangis dalam sujud panjang, meminta kekuatan untuk menjalani amanah ini. Ya Allah, bisiknya, jika aku diberi kesempatan kedua, maka jangan biarkan aku menyia-nyiakannya. Berikan aku kekuatan untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik dan pembawa pesan-Mu yang amanah. Beberapa minggu berlalu sejak Gus Ikdam kembali dari pengalaman mati surinya. Kehidupan di desa mulai berubah perlahan. Pesan-pesan yang ia sampaikan di setiap majelis mulai menyentuh hati banyak orang. Beberapa warga yang sebelumnya terlibat dalam kebiasaan buruk mulai berubah, mendekatkan diri pada agama, dan saling memperbaiki. Namun, di tengah perubahan itu, ada pihak-pihak yang mulai meragukan kisahnya. Bagaimana bisa seseorang yang sudah mati hidup kembali? Ujar salah seorang tetua desa saat berbincang di sebuah warung kopi. Kisahnya terlalu berlebihan. Jangan-jangan ini hanya trik untuk menarik perhatian. Desas-desus semacam itu mulai menyebar, menciptakan keraguan di kalangan sebagian warga. Beberapa orang bahkan menuduh Gus Ikdam menggunakan pengalaman itu untuk mencari pengaruh. Namun, ia tetap tenang menghadapi semuanya. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Suatu sore, saat ia berjalan menuju masjid untuk mengisi pengajian, seorang lelaki tiba-tiba menghentikannya di tengah jalan. Wajahnya penuh amarah, dan tangannya menggenggam tongkat kayu. Gus Ikdam, serunya dengan nada tinggi. Gus Ikdam berhenti, menatap lelaki itu dengan tatapan tenang. Ada yang bisa saya bantu, Pak Samin? Tanyanya lembut. Pak Samin menunjuk Gus Ikdam dengan tongkatnya. Jangan berpura-pura suci. Kau pikir ceritamu itu bisa membuat orang lupa siapa kau sebenarnya. Aku tahu masa lalumu. Kau bukan orang yang bersih dari dosa. Ucapan itu membuat beberapa orang yang berada di sekitar mereka berhenti dan memperhatikan. Gus Ikdam terdiam sejenak, membiarkan amarah Pak Samin mengalir tanpa gangguan. Kau tahu apa yang kau lakukan dulu, Gus? Kau pernah merendahkan aku saat aku mencoba berbicara di depan jamaah. Kau pikir aku lupa? Lanjut Pak Samin, suaranya bergetar oleh emosi. Gus Ikdam menundukkan kepala, merasakan perihnya kata-kata itu. Ia memang pernah melakukan kesalahan semasa hidupnya, dan ia tahu, dosa-dosa itu tidak akan hilang begitu saja. Bapak benar, jawabnya dengan suara lirih, saya pernah melakukan kesalahan terhadap Bapak, dan itu adalah dosa besar yang selama ini menghantui saya. Maafkan saya. Pak Samin tampak terkejut. Ia tidak menyangka Gus Ikdam akan mengakui kesalahannya dengan begitu mudah. Namun, amarahnya belum surut. Kau pikir meminta maaf saja cukup? Tanyanya dengan nada tajam. Saya tidak tahu apakah cukup, jawab Gus Ikdam, kini menatap Pak Samin dengan mata berkaca-kaca. Tapi saya bersungguh-sungguh. Jika ada cara lain untuk menebus dosa saya kepada Bapak, katakanlah. Saya akan melakukannya. Suasana di sekitar mereka hening. Orang-orang yang menyaksikan mulai merasa haru. Pak Samin yang awalnya penuh amarah kini mulai terlihat bimbang. Tongkat di tangannya perlahan turun, dan ia hanya menatap Gus Ikdam dengan mata yang memerah. Kenapa kau tidak melakukannya dulu, Gus? Kenapa baru sekarang kau menyesal? Karena Allah baru membuka mata saya sekarang, jawab Gus Ikdam dengan jujur. Saat itu, hati saya tertutup oleh kesombongan. Tetapi perjalanan yang saya alami mengajarkan saya satu hal, tidak ada arti dari hidup ini jika kita tidak memohon maaf kepada sesama. Pak Samin terdiam lama. Akhirnya, ia menghela napas berat dan mengangguk pelan. Baiklah, Gus. Saya tidak tahu apakah saya bisa melupakan semuanya, tetapi saya akan mencoba memaafkan. Gus Ikdam tersenyum kecil, meski matanya masih basah. Terima kasih, Pak Samin. Doakan saya agar bisa terus memperbaiki diri. Malam itu, Gus Ikdam duduk di ruang kecil di masjid. Ia menulis sesuatu di selembar kertas, sebuah doa dan refleksi atas kejadian hari itu. Ia sadar, ujian untuk memperbaiki diri tidak hanya datang dari dosa-dosa baru, tetapi juga dari dosa-dosa lama yang harus ia pertanggungjawabkan. Ia melipat kertas itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kitabnya. Dalam sujud panjang malam itu, ia berdoa, Ya Allah, jika Engkau mengujiku dengan masa laluku, maka jadikanlah ujian ini penghapus dosa-dosaku. Berikan aku kekuatan untuk menerima setiap cercaan dan hinaan sebagai pengingat, bukan beban. Namun,
Di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari ujian-ujian yang lebih besar. Amanah yang ia bawa bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk menjadi teladan, meski itu berarti menghadapi setiap kesalahan yang pernah ia buat dengan hati terbuka. Malam itu, Gus Ikdam duduk sendirian di ruang kecil masjid, tempat ia biasa bermunajat. Lampu pelita yang remang-remang memantulkan bayangan di dinding, menciptakan suasana yang ganjil. Hatinya terasa berat setelah pertemuannya dengan Pak Samin. Ia mulai merenungkan pesan-pesan yang ia sampaikan kepada orang lain, namun di dalam hatinya ia bertanya, apakah aku benar-benar pantas menyampaikan semua ini? Saat ia memejamkan mata untuk berdoa, suara-suara asing mulai berbisik di dalam pikirannya. Suara itu lembut, namun menusuk hati. Apa yang kau lakukan, Gus Ikdam? Kau pikir orang-orang benar-benar mendengarkanmu? Mereka hanya berpura-pura hormat. Ia membuka mata dengan cepat, napasnya memburu. Masjid itu sunyi, hanya suara angin yang berhembus di luar. Namun, bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih tajam. Mereka tidak peduli pada ceritamu. Mereka hanya ingin menertawakanmu di belakang. Tidak, bisiknya kepada dirinya sendiri. Ini hanya pikiran buruk. Namun, suara itu tidak berhenti. Kau pikir Allah memilihmu karena kau istimewa? Tidak, Gus Ikdam. Kau hanyalah seorang pendosa yang diberi waktu lebih lama untuk menanggung malu. Kata-kata itu menusuk hati Gus Ikdam seperti belati. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam keheningan malam itu, ia merasa seolah-olah dirinya diselimuti oleh kegelapan yang tak terlihat. Keesokan harinya, Gus Ikdam terlihat lemah. Ia tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, namun wajahnya tampak pucat. Beberapa jamaah yang mengenalnya mendekat, bertanya dengan nada khawatir. Gus, apakah Anda baik-baik saja? Ia hanya tersenyum kecil. Alhamdulillah, tidak apa-apa, mungkin hanya lelah. Namun, dalam hatinya, keraguan masih menggerogoti. Ia merasa setiap tatapan mata warga mengandung kecurigaan. Setiap langkahnya seolah diawasi, dan bisikan-bisikan itu terus menghantuinya, mengatakan bahwa semua ini sia-sia. Saat malam tiba, Gus Ikdam memutuskan untuk kembali bermunajat, kali ini dengan hati yang lebih berserah. Ya Allah, ujarnya dengan suara bergetar, jika semua ini adalah ujianmu, maka kuatkanlah hamba. Jangan biarkan bisikan-bisikan ini menjauhkan hamba dari jalanmu. Tiba-tiba, ia teringat pertemuannya dengan sang penjaga di dunia gaib. Suara penjaga itu terngiang kembali di benaknya, apa yang kau bawa akan menentukan langkahmu di hari yang sesungguhnya. Kata-kata itu membangkitkan kekuatan dalam dirinya. Ia sadar, bisikan-bisikan kegelapan ini adalah ujian lain yang harus ia hadapi. Dengan tekad baru, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melawan setiap keraguan yang mencoba melemahkannya. Ia tahu, tugas yang ia emban tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang membuktikan keteguhan hati dalam menjalani amanah dari Allah. Hari-hari berikutnya, Gus Ikdam mulai lebih terbuka tentang perasaannya. Ia berbicara kepada para jamaah, mengakui bahwa perjalanan spiritual bukanlah perjalanan yang mudah. Saudara-saudaraku, katanya di tengah majelis, perjalanan menuju Allah penuh dengan ujian, dan ujian terbesar adalah melawan bisikan dalam diri kita sendiri. Jangan pernah biarkan keraguan menghancurkan niat baik yang telah kalian mulai. Ucapan itu membuat banyak orang terharu. Mereka menyadari bahwa bahkan seorang Gus Ikdam pun tidak kebal dari keraguan dan perjuangan batin. Kata-katanya justru memberikan semangat baru bagi mereka untuk terus memperbaiki diri. Namun, di dalam hatinya, Gus Ikdam tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Bisikan kegelapan mungkin akan kembali, dan ujian-ujian yang lebih berat masih menantinya. Tapi kali ini, ia lebih siap. Dengan keyakinan yang semakin kokoh, ia melangkah maju, mengandalkan Allah sebagai penuntun di setiap langkahnya. Pagi itu, Gus Ikdam duduk di beranda rumahnya sambil merenungi perjalanan yang telah ia lalui. Cahaya matahari yang hangat menerpa wajahnya, namun hatinya tetap terasa dingin. Ia tahu bahwa ujian belum selesai. Pagi yang tampaknya tenang berubah ketika seorang tamu tak terduga datang. Seorang pria berusia parubaya berdiri di depan rumahnya dengan wajah yang sulit ditebak. Pria itu membawa tongkat di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam sebuah buku kecil yang lusuh. "Assalamualaikum, Gus Ikdam," katanya dengan nada tegas.
Gus Ikdam berdiri, menjawab salam itu dengan hangat. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak, ujarnya sambil mempersilakan tamu itu duduk di ruang tamu. Pria itu menatap Gus Ikdam dengan pandangan tajam, lalu berkata tanpa basa-basi. Gus, kau mungkin tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu dengan sangat baik. Aku adalah salah satu korban keangkuhanmu di masa lalu. Kata-kata itu membuat dada Gus Ikdam terasa sesak. Ia tidak mengira bahwa masa lalunya akan kembali menghantui dengan cara yang begitu tiba-tiba. Pak, apa yang terjadi? Tanyanya, mencoba menenangkan suasana. Pria itu menghela napas panjang, lalu membuka buku kecil di tangannya. Dulu, aku pernah datang ke majelismu, meminta bantuanmu untuk menyelesaikan perselisihan keluarga. Tapi kau menolak dengan alasan bahwa aku tidak cukup penting. Kau bahkan berkata bahwa waktu seorang ulama terlalu berharga untuk mengurus masalah kecil seperti ini. Gus Ikdam tertegun. Ucapan itu seperti tamparan keras. Ia tidak ingat kejadian spesifik itu, tetapi ia tahu betul bahwa keangkuhan memang pernah menjadi bagian dari dirinya. Saya tidak tahu harus berkata apa, ujarnya dengan suara rendah. Tapi saya tidak akan menyangkal kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Pria itu tersenyum tipis, tetapi bukan senyuman penuh penerimaan. Maaf memang mudah diucapkan, Gus. Tapi luka yang kau tinggalkan bertahun-tahun lalu tidak semudah itu sembuh. Karena sikapmu, keluargaku hancur. Aku kehilangan istri dan anak-anak yang meninggalkanku karena aku dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah. Dan kau hanya melanjutkan hidupmu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Air mata mengalir di pipi Gus Ikdam. Ia menunduk, tidak sanggup menatap pria itu. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, Pak. Tapi saya mohon, izinkan saya menebusnya. Beritahu saya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki semuanya. Pria itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan tawaran Gus Ikdam. Akhirnya, ia berkata, aku tidak butuh apapun darimu, Gus. Aku hanya ingin kau mengingat bahwa tidak semua orang akan menerima perubahanmu dengan mudah. Kau mungkin sudah berubah, tapi dosa-dosa masa lalumu akan tetap menjadi bayangan yang mengikuti. Kata-kata itu meninggalkan bekas mendalam di hati Gus Ikdam. Setelah pria itu pergi, ia mengunci diri di kamar dan bersujud dalam doa. Ya Allah, aku tahu jalan yang kau berikan ini penuh dengan ujian. Aku terima semua ini sebagai bagian dari tanggung jawabku. Tapi ya Allah, beri aku kekuatan untuk memperbaiki apa yang telah aku rusak. Hari-hari berikutnya, Gus Ikdam mulai mencari cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalunya. Ia mengunjungi orang-orang yang pernah ia sakiti, meminta maaf secara langsung, dan menawarkan bantuan untuk meringankan beban mereka. Namun, tidak semua orang menerima permintaan maafnya dengan mudah. Salah satu pertemuan yang paling menguras emosinya terjadi ketika ia bertemu dengan seorang wanita tua yang pernah ia abaikan ketika ia masih muda. Wanita itu hidup dalam kesederhanaan, namun matanya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Gus, katanya pelan, aku tidak butuh maafmu. Aku hanya butuh waktu yang hilang. Waktu yang tidak bisa kembali. Gus Ikdam hanya bisa menangis. Ia menyadari bahwa tidak semua dosa bisa ditebus dengan kata maaf. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa ditanggung dengan penyesalan. Malam itu, Gus Ikdam kembali ke masjid, berdiri di depan para jamaah dengan wajah yang terlihat lebih tua dari sebelumnya. Suaranya bergetar saat ia berkata, saudara-saudaraku, aku bukan orang suci. Aku adalah seorang pendosa yang diberikan kesempatan kedua. Tapi kesempatan itu bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan untuk memperbaiki masa depan. Dan aku mohon, jangan pernah menunda taubat kalian. Jangan menunggu sampai dosa-dosa kalian menjadi bayangan yang tidak bisa kalian hindari. Tangis pecah di antara jamaah. Kata-kata Gus Ikdam tidak hanya menjadi peringatan, tetapi juga pengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, meskipun itu tidak akan pernah mudah. Namun, di dalam hati Gus Ikdam, ia tahu bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Jalan menuju pengampunan sejati adalah jalan yang panjang dan penuh duri. Tapi ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah, karena ia percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha kembali. Keheningan malam kembali menyelimuti masjid. Gus Ikdam berdiri di serambi, menatap langit yang gelap, dihiasi dengan titik-titik bintang yang seakan-akan menggantung di atasnya.
Hatinya masih dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk, perjuangan yang ia jalani semakin terasa berat, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain terus maju. Namun, meski ia telah melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalunya, ada satu rasa yang masih mengganggu benaknya, rasa takut. Takut bahwa, meskipun ia telah berusaha keras, masih ada yang tidak bisa ia perbaiki. Takut bahwa ia tidak akan pernah mencapai pengampunan yang sejati. Hingga suatu malam, saat ia sedang berdiri di depan masjid, seorang pemuda mendekatinya. Pemuda itu terlihat ragu, wajahnya tampak penuh beban. "Gus," ujarnya pelan, "saya datang untuk meminta bantuan." Gus Ikdam menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. "Apa yang bisa saya bantu, Nak?" Pemuda itu menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Saya merasa hidup saya sudah terlalu jauh terjerumus dalam kesalahan. Saya terlibat dalam banyak hal buruk, dan saya merasa bahwa tidak ada harapan lagi bagi saya untuk berubah." Gus Ikdam terdiam. Ia tahu betul perasaan itu, karena ia pernah merasakannya sendiri. Ia mendekat dan menepuk pundak pemuda itu dengan lembut. "Nak, tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali. Allah itu Maha Pengampun. Bahkan jika dosa kita setinggi gunung, Allah mampu mengampuni dengan sekali taubat. Tetapi, kita harus berani menghadapinya." Pemuda itu menunduk. "Saya takut, Gus. Takut kalau saya tidak bisa mengubah diri saya, takut kalau saya gagal. Saya merasa sudah terlalu terlambat." Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam, mengenang kembali saat-saat penuh keraguan yang ia alami. "Nak, saya pernah merasakan hal yang sama. Bahkan setelah saya mati suri, saya merasa bahwa saya tidak layak untuk diberikan kesempatan hidup lagi. Namun, apa yang saya pelajari dari pengalaman itu adalah bahwa Allah memberi kita waktu untuk berubah, bukan untuk menyerah. Setiap langkah kita menujunya adalah langkah yang berharga." Pemuda itu menatap Gus Ikdam dengan mata penuh harap. "Jadi, saya bisa berubah?" "Ya, Nak," jawab Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. "Kau bisa, seperti saya yang berusaha untuk berubah. Kita semua punya kesempatan yang sama. Allah tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang ingin kembali kepadanya. Kita hanya perlu memiliki niat yang tulus dan tekad untuk memperbaiki diri." Tiba-tiba, pemuda itu terjatuh ke tanah, menangis terseduh-seduh. "Terima kasih, Gus. Saya sudah hampir menyerah. Tapi kata-kata Anda memberi saya harapan kembali." Gus Ikdam menolongnya bangkit, lalu memeluk pemuda itu dengan penuh kasih sayang. "Jangan pernah ragu lagi, Nak. Selama kau masih hidup, selama itu juga kesempatan untukmu berubah." Seiring pemuda itu beranjak pergi, Gus Ikdam berdiri di tempat yang sama, merasakan ketenangan yang perlahan menyelimuti hatinya. Ia tahu, dengan setiap jiwa yang ia bantu untuk menemukan jalan kembali, ia juga semakin mendekatkan diri kepada jalan yang benar. Meski masa lalu tetap menghantui, ia menyadari bahwa pengampunan sejati bukan hanya datang dari Allah, tetapi juga dari diri sendiri. Keesokan harinya, saat Gus Ikdam melangkah keluar masjid, seorang wanita tua mendekatinya. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya bersinar dengan penuh kebijaksanaan. "Gus Ikdam," katanya dengan suara lembut, "kau telah mengubah hidup banyak orang di sini, termasuk diriku. Aku merasa, meskipun aku sudah tua, Allah masih memberiku kesempatan untuk belajar." Gus Ikdam tersenyum, hatinya terasa ringan. "Tidak ada yang lebih mulia dari usaha untuk memperbaiki diri, Bu. Kalian semua adalah cahaya bagi saya, dan saya hanyalah hamba yang berusaha mencari jalannya." Wanita itu menggenggam tangan Gus Ikdam, dan ia melihat dalam matanya sebuah kedamaian yang dalam. "Jangan pernah berhenti mencari, Gus. Bahkan jika dunia ini penuh dengan kegelapan, cahayanya selalu ada untuk kita yang berusaha." Gus Ikdam menunduk, meresapi kata-kata itu dalam-dalam. Dalam hatinya, ia merasakan sebuah kekuatan baru, kekuatan yang tidak datang dari jasad, tetapi dari keyakinan yang semakin kokoh. Ia tahu, perjalanan ini akan terus berlanjut, penuh ujian dan cobaan. Namun, selama ia terus berusaha dan tidak menyerah, cahaya Allah akan selalu menerangi jalannya. Dan meski bayangan masa lalu masih mengikuti, ia tidak akan lagi membiarkannya menghalangi langkahnya. Karena kini, Gus Ikdam tahu, cahaya kebaikan yang ia bawa lebih kuat daripada bayang-bayang dosa yang pernah menghantui.